mumpung masih muda kita beri challenge gitu. Baik, terima kasih Mbak Terima kasih, Aneka. Ibu. Iya, Anda bisa membantu ini Mbak menggunakan apa laptop Anda ya untuk merecord kawan-kawan Anda yang lain gitu. Coba boleh di pause saja, jangan di stop ya. Nanti kita ganti ke rekan yang lain. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke urutan berikutnya setelah Mbak Neka. Siapa? Mas Andreas atau Mbak Anissa dulu? Kulo, Bu, saya dulu. Oke. Mas Andreas. Mentor Izin sudah share siap? screen, Bu. Sampun, Bu. Oke. Oke. Bisa, Pak. Sudah terlihat, Ibu. Sudah di slide show, Mas. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Arfi Hakim selaku penguji yang kami hormati, Ibu Amirah Hambarawati selaku coach yang saya hormati, dan Bapak M. Rifai selaku mentor yang kami hormati. Di sini saya akan memaparkan tentang seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Layanan Bimbingan Karir melalui pemanfaatan media sosial, yaitu TikTok dan Instagram di MTS Negeri 10 Boyolali. Yang pertama, latar belakang. Guru BK itu merupakan guru yang memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan karir. Dan di MTS 10 Boyolali itu s- ditemukan banyak sekali siswa kelas 9 yang masih kesulitan dalam menentukan sekolah lanjutannya. Masih bingung mau meneruskan sekolah di mana, mau bingung impiannya apa. Itu karena adanya keterbatasan informasi, kurangnya motivasi, dan juga ada pengaruh lingkungan. Sementara itu, media sosial, yaitu TikTok dan Instagram, itu kan sangat lekat dengan anak-anak. Mereka setiap hari membukanya, dan itu saya memandang sebagai potensi yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi kepada mereka tentang bimbingan karir tersebut. Di media sosial ini dapat menyajikan konten yang menarik, interaktif, dan juga sangat-sangat mudah diakses oleh siswa. Yang selanjutnya, dari isu-isu yang ada di sekolah, yang ada di madrasah, itu saya gunakan pisau analisis yaitu APKL untuk menapisnya. Dari yang awalnya itu ada 5 isu. Yang pertama, banyaknya siswa kelas 9 yang bingung menentukan sekolah lanjutan, terus kurangnya keterampilan siswa dalam mengelola emosi, kurangnya kerapian siswa, kurangnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstra, dan juga kurangnya kesadaran siswa terhadap penggunaan gadget dan media sosial yang bijak. Sehabis saya tapis dengan isu APKL, selanjutnya ditapis dengan metode APKL, selanjutnya ditapis dengan metode USG. Yang pertama itu yang awalnya dengan APKL dari 5 menjadi 3, selanjutnya dari USG itu kita tapis menjadi satu, yang menjadi core isu atau isu utama, yaitu banyaknya siswa kelas 9 yang belum dapat menentukan sekolah lanjutan. Selanjutnya kita analisis dengan menggunakan Fishbone. Di Fishbone itu ada man, methods, material, dan milieu. Demand yang menyebabkan banyaknya siswa kelas 9 yang masih bingung menentukan sekolah lanjutan itu dari faktor man. Itu yang pertama, kurangnya jumlah guru BK di tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, kurang dekatnya guru BK dengan siswa, dan juga kurangnya antusiasme dari siswa untuk mencari informasi. Yang selanjutnya dari sisi metode, itu kurangnya bimbingan karir mengenai sekolah lanjutan, dan layanan bimbingan BK itu hanya dilakukan ketika siswa memiliki masalah. Selanjutnya dari sisi material. Material itu yang pertama, kurangnya pemanfaatan sarana teknologi informasi. Yang kedua, sarana dan prasarana ruang BK kurang memadai dan tidak adanya jadwal masuk kelas untuk bimbingan konseling. Selanjutnya dari milieu. Itu yang pertama ada pandangan bahwa BK itu hanya diperuntukkan siswa-siswa dan yang bermasalah. Yang selanjutnya lingkungan keluarga itu kurang mendukung dalam memberikan informasi tentang pendidikan lanjutan. Adapun kegiatan saya untuk optimalisasi ini yang pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Ini tahapan kegiatannya berkonsultasi dengan mentor, berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, yaitu tim BK, wakil kesiswaan, dan juga
wakakurikulum. Selanjutnya melakukan pengumpulan data kepada anak, data mengenai pilihan mereka untuk melanjutkan sekolah. Kegiatan kedua yaitu menyusun jadwal layanan dan media sosial BK. Tahapan kegiatannya yang pertama membuat akun media sosial BK, terus membuat konten. Yang ketiga mengupload konten dan juga yang terakhir menjadwalkan bimbingan klasikal, kelompok dan pribadi. Yang kegiatan ketiga menyusun bahan untuk bimbingan. Tahapannya itu yang pertama adalah menyusun RPL atau rancangan pelayanan. Yang kedua, menyusun PPT untuk bimbingan karir. Yang ketiga, menyusun rancangan asesmen untuk mengetahui minat dan bakat dari siswa. Dan yang terakhir itu membuat pohon karir. Yang keempat, yaitu melakukan kegiatan bimbingan klasikal. Ini tahapan kegiatannya itu adalah melakukan sosialisasi tentang karir setelah madrasah sanawiyah dengan media PPT, pohon karir, dan juga media sosial BK. Lanjut melakukan asesmen minat siswa dengan asesmen minat RAISEC dan juga mendokumentasikan kegiatan. Kegiatan kelima yaitu dengan melakukan bimbingan kelompok. Jadi ketika kita melakukan bimbingan kelompok, nanti siswa akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, dalam satu kelompok di antara siswa itu mendiskusikan tentang impian mereka, tentang usaha yang akan dilakukan untuk ke sekolah yang lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah mendokumentasikan kegiatan. Kegiatan keenam yaitu melakukan bimbingan individu. Di bimbingan individu itu jadi yang pertama itu adalah saya berdiskusi dengan setiap siswa tentang sekolah impian mereka. Yang selanjutnya memberikan arahan masukan kepada siswa berdasarkan asesmen minat bakat dan diskusi yang telah dilakukan dan juga mendokumentasikan kegiatan. Yang terakhir itu melakukan evaluasi dan pelaporan. Tahapan kegiatannya yang pertama itu menyebarkan angket untuk menilai pemahaman siswa setelah bimbingan. Yang selanjutnya pelaporan kepada kepala madrasah dan juga koordinator BK. Yang selanjutnya menyusun rencana tindak lanjut dan menyusun laporan aktualisasi. Nah, untuk jadwal kegiatannya, kegiatan optimalisasi tersebut akan saya lakukan dalam 6 minggu, yaitu mulai 25 September sampai 5 November. Kendala dan antisipasi. Di setiap kegiatan tentunya ada kendala dan juga perlu kita antisipasi. Kegiatan pertama itu melakukan identifikasi masalah. Kendala-kendala yang mungkin timbul itu yang pertama, siswa kurang antusias, waktu konsultasi itu terbatas, dan juga nah, antisipasinya yang pertama itu sosialisasi dulu pentingnya angket itu untuk apa dan juga melakukan pendekatan personal kepada siswa dan menyesuaikan jadwal bimbingan lebih awal, menjadwalkan lebih awal dengan mentor dan juga dengan pihak-pihak terkait. Oke, Mas, cukup waktu Anda Cukup. habis. Oke. Ya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, di stop share. Untuk kesempatan berikutnya, kami silakan pada mentor, Pak Rifai. Monggo Pak, untuk bisa memberikan penguatan pada rancangan Mas Andreas. Ya, terima kasih Ibu Amira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Pak Arfi selaku penguji, Bu Amira sebagai host atau moderator pada pagi hari ini, Mas Andreas sebagai peserta latsar yang kebetulan ini adalah di MTS Negeri 10 Bali. Terima kasih dari apa yang disampaikan dari Mas Andreas. Memang saya manggilnya Mas Bu ini di madrasah tidak Pak Bu karena usianya masih di anak saya semua ini. Ya, jadi memang yang dilakukan oleh Mas Andreas itu terkait dengan DP layanan di bimbingan konseling di MTS Negeri 10 memang eh, benar juga adanya seperti itu terkait dengan di stressing permasalahannya adalah terkait dengan informasi sekolah lanjutan. Memang di MTS kami Ibu ini adalah madrasah di hampir perbatasan Boyolali. Jadi ke timur itu sudah wilayah Kabupaten Karanganyar, sehingga kami di perbatasan. Tetapi anak-anak kami itu ketika setelah selesai kelas 9 itu kurang begitu berminat untuk sekolah di luar kecamatan kami, Bu.
Jadi rata-rata anak kami itu dari sekitar hampir 170-an itu jarang sekali yang keluar kabupaten. Kebanyakan ya di sekitar kecamatan kami di Taman Simo. Ini dikarenakan mungkin dari orang tuanya sendiri juga tidak begitu antusias untuk memberikan pendidikan contoh kecil ke wilayah agak perkotaan sedikit ke Solo gitu. Kemudian anak-anak juga itu kecenderungannya yes koncoku sekolah yang kono saya ikut gitu. Nah inilah dari kendala kami. Sebenarnya ini setiap setiap kami di akhir tahun ini kita sampaikan juga kepada anak-anak terkait dengan setelah hujan, ayo coba kalian keluar dari kecamatan Simo, keluar dari rumah, dari sekolah yang lebih kota sedikit, biar pengalaman banyak. Jadi tidak hanya sekolah saja, tetapi ada pengalaman secara sosial ketika perjalanan dari rumah ke sekolah itu ada variatifnya. Tapi ya kembali lagi kepada keluarga, Bu, keluarga dan anak-anak. Sehingga memang benar sekali apa yang dilakukan Mas Andreas selaku BP mengadakan riset atau terkait rancangan aktualisasi itu dengan media TikTok dan Instagram karena memang media-media itu yang uh, lebih dekat dengan anak-anak. Sehingga dari kegiatan 1 sampai kegiatan 7 yang dilakukan Mas Andreas memang selalu konsultasi dengan kami sebagai mentor dan sebagai kepala madrasah. Saya kira itu Bu, terima kasih. Ada kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada Mansimo di situ jadi andalan ini ya, Pak ya. Sementara di Mansimo juga agak kekurangan Bu. Jadi di kami itu kebanyakan rata-rata ke SMK dan SMA. Oh, gitu. Iya, kami juga Iya. kemarin di Mansimo itu juga ngeluh ke kami karena di Simo itu ada MTS 4 itu negeri, negerinya ada MTS negerinya ada 4. Tapi yang masuk ke Mansimo itu tahun ini berkurang banyak sekali. Nggih, nggih, Bu. Mantap. Ya, Nggih. terima kasih. Baik, untuk kesempatan berikutnya kami silakan kepada penguji. Disilakan. Ya, baik, terima kasih Bu oh, Bu Fadilo dan Pak Rifai, ya, Nggih, Pak. pengalaman ya, pengalaman, MTSN 10, Bapak. ya, kepala kepala MTSN 10 Boyolali gitu. Jadi sebagai seorang calon CPNS yang nanti memang tugas khususnya adalah sebagai guru BK, ya, guru BK. Dan di MTSN 10 ini sudah ada berapa guru BK-nya, Pak? Kalau saya bisa tanya. Awalnya hanya satu, Bapak. Kemudian kedatangan CPNS 2. Jadi sekarang ada 3, masing-masing angkatan satu guru BK. Idealnya kan ada 6. Idealnya ada Ya. 4. Idealnya ada 4. Dan hemat saya, guru BK ini kan guru yang sudah berpengalaman. Tentu guru yang sudah berpengalaman. Ya, kalau mau dijadikan, mungkin tidak ada persyaratannya. Tetapi ya harus, ya pernahlah minimal menjadi guru. Tetapi sebagai seorang calon eh, guru bimbingan konseling, saudara Andreas Purnama ini sudah berani melakukan kreasi, sudah berani melakukan kreativitas. Bagaimana kemudian proses bimbingan konseling khususnya untuk siswa-siswa di akhir, baik itu kelas 8 maupun kelas 9. Tetapi ini menariknya melalui medsos gitu. Ya, ini menariknya melalui medsos. Apa yang mendasari saudara Andreas itu memanfaatkan medsos di dalam proses melakukan bimbingan konseling. Di sini dibatasi hanya TikTok dan Instagram. Apa yang mendasari Anda memanfaatkan dua medsos ini? Dan bagaimana nanti teknisnya ketika Anda melakukan bimbingan konseling dengan melalui
media sosial TikTok dan Instagram ini? Yang mendasarinya, yang pertama itu karena tidak ada jam masuk untuk BK itu tidak ada jam masuk untuk kelas. Yang kedua karena media sosial yang sering dibuka oleh siswa dan semua siswa itu mempunyai itu menurut pengamatan saya itu ya TikTok dan Instagram tersebut. Jadi ketika anak membuka TikTok, membuka Instagram, nanti bisa langsung melihat konten-konten dari kita. Nah, untuk teknisnya kita yang pertama itu koordinasi dengan pihak terkait seperti kurikulum untuk menentukan jadwal layanan. Jadi kita tetap melakukan layanan kepada layanan langsung atau tatap muka dengan anak itu. Nah, di dalam layanan itu kita sosialisasikan kepada anak bahwa di Instagram kami, di TikTok BK itu ada loh tentang sekolah lanjutan, tentang bagaimana cara untuk meraihnya, terus arahnya nanti gimana kerjanya, nanti arahnya kemana kalau sekolah di SMA, SMK, baik aliyah, seperti itu, Pak. Nah, ini kita juga kolaborasi dengan guru BK yang satunya, yang Latsar, itu menggunakan Google Sheet. Jadi kita nanti kolaborasi gitu, Pak. Seperti itu. Anda berkomunikasi dengan siswa, itu siswa disuruh buka TikTok dan Instagram kayak gitu. Iya, Pak. Iya. Apa isu-isu atau apa konten-konten dari Instagram dan TikTok yang bisa mendukung pelaksanaan bimbingan konseling ini? Yang pertama tentunya kita nanti ini kan akunnya baru. Nanti kita yang pertama itu tentang fungsi BK sendiri agar anak tahu bahwa BK itu tidak hanya untuk anak yang bermasalah. Terus yang kedua, saya memasukkan tentang bimbingan karir. Bimbingan karir itu bagaimana siswa untuk lanjutannya setelah MTS itu kemana. Yang pertama ada pilihan-pilihannya. Yang kedua arahnya ketika nanti kita di aliyah nanti kita arahnya itu kemana gitu nanti masa depannya nanti bisa kuliah dan lain-lain dan yang selanjutnya itu bagaimana cara untuk menggapainya gitu bagaimana trik-triknya atau kiat-kiatnya agar dapat mencapai sekolah-sekolah yang mereka impikan tersebut dan yang terakhir mungkin nanti ada yang namanya testimoni dari alumni Pak jadi alumni itu menceritakan oh saya sekolah di sini kegiatannya seperti ini seperti itu Pak. Kontennya seperti itu. Jadi MTSN, MTSN 10 membuat TikTok dan Instagram gitu ya. Iya, kalau sekarang secara kelembagaan sudah ada TikTok dan Instagramnya. Saya nanti ingin membuat yang khusus BK gitu, agar anak itu lebih berfokus gitu. Jadi kalau buka TikTok ya langsung gitu loh, tidak tercampur dengan konten-konten yang lain seperti itu. Wah, ini proyek besar ini. Ini proyek besar ini. Ya, proyek besar memanfaatkan medsos, apapun itu dalam konteks ini TikTok dan Instagram untuk apa memberikan bimbingan konseling kepada siswa dengan memanfaatkan akun-akun medsos dari MTSN 10 Boyolali. Dan kalau ini berhasil, ini bisa dicontoh oleh MTSN yang lain gitu. Bisa dicontoh oleh madrasah-madrasah yang lain. Kalau ini berhasil, ya, kalau ini berhasil dalam konteks bimbingan apa bimbingan konseling. Kemudian handicap apa, kendala apa yang Anda hadapi selama membuat rancangan ini? Kalau kendalanya yang saya hadapi mungkin anu Pak ide-idenya nanti mau gimana terus seperti ya kontennya itu sudah ada konsepnya tapi nanti mau dikemas seperti apa gitu loh Pak yang masih masih dipikirkan sekarang ini Pak. Masih dipikirkan. Cara pengemasannya nanti gitu Pak. Dan itu harus sudah selesai pada waktu seminar nanti. Ya.
Iya kan? Ya kalau Ada kendalanya mungkin cuma itu, Pak. ide-ide, ya, ide-ide untuk pembuatan kontennya. Idenya itu sudah ada pengemasannya loh, Pak. Misalnya infografis nanti akan dibuat gambar atau video seperti itu, Pak, yang belum ada itu. Ada Anda, ada tim nggak yang membantu Anda? Ya, Pak, ada. Di sini ada tim kreatif, Pak. Tim kreatif yang tugasnya itu untuk mengisi sosmed di sini, Pak. Oh, ya memang ini harus ada tim yang kreatif ini. Tidak bisa Anda sendirian ini. Ini pekerjaan berat. Makanya saya bilang tadi proyek besar di sini. Proyek besar dan ini perlu dukungan dari mentor dan lagi-lagi kalau perlu ini ada dukungan anggaran ini. Ya, Ada Bapak, ada dukungan anggaran. mungkin sekian demikian Bu itu. Iya, Pak. Bu, Baik, Pak Arfi. Terima kasih mengingatkan Mas Andreas terhadap tantangan yang sudah di depan mata. Dan bersyukurnya ini Pak Rifai sudah full support ini ya, termasuk support anggaran ini. Aman, Mas Andreas. Yang penting tinggal Anda memaksimalkan. Dan pesannya Bu Amirah yang lalu, jangan berhenti hanya di membuat dan mempublish konten. Tapi bagaimana Anda memerankan fungsi Anda, tusi Anda sebagai guru TK ketika sudah punya media-media bantu itu, gitu ya. Itu yang lebih penting kan di situ. Baik, terima kasih Pak Rifai, monggo. Oke, Eh, sami-sami Bu. Kiranya ada kegiatan lanjut, Pak. Oke, mbak nuwun. Oke, Oke, monggo. Mas Andreas, ini tadi yang ngerekam siapa? Mbak Aneka ya? Saya sendiri ngerekam, Mana? Bu. Oh Oh ya iya, wes, Mas ya wes. Andreas Kalau dan Anda, saya, Bu, berarti. oh ya Ini wes. saya Oh, stop dulu nih, Bu. ya, oke baik kalau begitu, Mas Andreas jadi stop ya, apa karena